saatku hampir datang menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Demi kebenaran dan keadilan itu, anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu. Marilah kita pergi. Kemana Pak? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak pergi. Kita harus pergi ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Tinggallah di sini dan berdoalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan mahkotainya dengan mahkota duri. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Tapi bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Bebanmu memang berat, tetapi tidak sanggupkah engkau berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah datang. Tangkap
Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Begitu kejamnya engkau. Adalah lebih baik engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kalian cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kalian cari? Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, maka biarkan mereka pergi. Sangkamu aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah, tapi engkau tidak menangkap aku. Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus sebagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Apa kata Yesus? Hai kalian semua, tidakkah kalian mendengarkan sebuah hujatan? Serahkan dia dan bawa dia kepada Pilatus.
terhadap. Benarkah engkau ini seorang raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu? Ataukah ada orang lain yang mengatakan hal itu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan agar aku tidak diserahkan ke tangan orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Saya tidak mendapati kesalahan pada orang itu, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada waktu Paskah aku akan membebaskan seseorang bagi kamu. Siapakah yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Jika demikian, apa yang kuperbuat dengan Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Orang apakah dia ini? Siapakah engkau sebenarnya? Jadi engkau adalah raja? Bawa dia kepada Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam hati manusia.
Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus kami. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya
dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah keganasan para serdadu yang memukul dan menyeret Yesus, Veronika masih sempat melihat Yesus. Veronika turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronika bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronika mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik. Kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana
seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian. Demikian pula dia tidak membuka mulutnya untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu sesama kami dengan cara kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Janganlah kau menangis aku. Tangislah dirimu dan anakku. Yesus yang berkata, karena tidak tidur semalaman untuk ketiga kalinya, namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena
Ampunilah kami orang berdosa ini. Coba raja ini. Dia ditelanjangi di depan umum. Aku dapat. Aku dapat. supaya kami dapat percaya. Engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib, jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau adalah Kristus? Turunlah, selamatkanlah dirimu dan kami. Kita layak mendapat hukuman seperti itu, tapi dia tidak. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja.